Setiap Jumat, masjid pasti terima infak. Ya, ya, betul. Ada 1.100 sekian masjid. Oke, baik, 1.000 saja. Kalau 50.000 saja, masjid sepakat. Ayo kita sepakat, kita buat semacam bank masjid di kota Medan. 50.000 per Jumat dari kota infak. Maka kita punya duit 50 juta sekali Jumat. 200 juta satu bulan. Lebih 1 miliar dalam setahun. Itu bukan duit kerja. Itu duit sisihan dari infak. Jadi, yang harus kita pahami bahwa, dan ini yang terus terang saya lihat, kita memang tidak berdaya dalam banyak hal. Umat Islam, berapa dana, kalau boleh dibilang, berapa triliun dana besar digelontorkan untuk cerita berbagi di bulan Ramadan, tapi tidak efektif. Ya, sebetulnya itu hal yang ingin saya tahu dari Ustadz, bahwa kita potensinya kalau dihitung-hitung luar biasa, sangat luar biasa. Jadi ternyata kita berpuasa selama ini, kesalahan sosialnya belum muncul. Iya, kita kesalahan sosial berbasis kultur, budaya, bukan berbasis value, nilai agama. Jadi, kalau kita punya duit, saya punya duit banyak, apa yang kebayang saya? Saya bangun masjid. Ya. Atau saya akan panggil anak yatim ke rumah saya akan kasih mereka makan, kemudian saya kasih amplop. Amplop dengan sekian rupiah gitu. Ini pemberian yang konsumtif. Iya, nggak mendidik mereka untuk bisa seperti yang anak muda yang menemui Rasulullah tadi. Kenapa ini terjadi? Saya ambil contoh misalnya, masjid di Medan sudah lebih 1.100. Kemudian saya bangun lagi satu. Untuk apa? Pertanyaannya untuk apa? Kau bangun itu untuk apa? Efektifkah untuk umat? Nah, kenapa? Dia tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Itu saya bilang tadi, basis kita berbagi itu lebih kepada basis kultur atau budaya, bukan basis value Islam. Kalau basis value Islam, dia tidak dituntut bagaimana dia menampilkan value Islam atas dirinya. Pemerintah juga seharusnya ikut berkolaborasi di sini untuk mengefektifkan pemanfaatan masjid. Saya ambil contoh paling sederhana. Setiap Jumat, masjid pasti terima infak. Ya, betul. Ada 1.100 sekian masjid. Oke, baik, 1.000 saja. Kalau 50.000 saja, masjid sepakat. Ayo kita sepakat, kita buat semacam bank masjid di kota Medan. 50.000 per Jumat dari kota infak. Maka kita punya duit 50 juta sekali Jumat. 200 juta satu bulan. Lebih 1 miliar dalam setahun. Itu bukan duit kerja. Itu duit sisihan dari infak. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi bahwa kekuatan besar yang kita miliki ini bukan tidak ada orang cerdas, tapi kita tidak berdaya untuk membentuk jejaring dari kekuatan ini sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa di masyarakat. Padahal ukhuwah itu diajarkan. Saya paling sederhana, sering mengatakan, ini mohon maaf ya saya ngelebar. Pengelolaan toilet di masjid dengan pengelolaan toilet di hotel, lobinya, kita nggak usah cerita kamar hotel, lobi hotel, mana yang paling islami? Sayangnya, kita tidak bisa bilang masjid, padahal yang punya value itu Islam. An-nazafatu minal iman, kebersihan dari sebagian dari iman. Nah, ini bukan sekedar bicara kebersihan kalau toilet umum, dia harus bicara kenyamanan. Dan kita tidak punya itu. Bahkan hadir di rumah yang kita sebut sebagai rumah Allah. Itu yang catatan saya, bahwa sebenarnya yang hilang dari kita adalah aktiviti keberislaman yang berbasis value. Ramadan ini basis aktivitas keberislaman kita itu basisnya budaya atau kultur yang tidak efektif. Ikut-ikutan gitu maksudnya. Ya, tidak, dan mengulang-ulang apa yang sudah terjadi. Nah, padahal kalau ada satu ilmu yang ceritakan repetition magic power. Itu udah, kalau orang bilang udah seperti abrakadabra simsalabim atau segala sesuatu. Tapi kalau diulang-ulang semua akan jadi lebih bagus. Bukan sebetulnya kita mengulang-ulang. Pertanyaan siapa yang mendrive semua, kan tidak ada. Kita seperti masuk ke sebuah acara pusat pasar malam, dan di situ, atau yang sering saya bilang seperti naik odong-odong. Memang ada yang ngedrive odong-odong, tapi final atau goalnya kemana? Enggak. Orang naik ke situ, dia tidak peduli dibawa kemana, karena dia cuma mau senang-senang doang. Padahal sebagian kawan menyatakan bahwa ketika dia puasa Ramadan, dia ingin bersenang-senang.
yang akhirnya memang kesenangan bagi semua. Tapi nyatanya hampir kita lihat di hari Lebaran yang menangis masih tetap ada. Iya, iya. Karena begini, karena tidak ada yang menyentuh itu, tidak ada yang bisa masuk ke wilayah. Kalau bahasanya kesalehan sosial itu adalah kesalehan yang sangat terbatas pada ruang Ramadan tadi. Kalaupun itu dilakukan, walaupun saya tadi bicara lebih kepada dampak luasnya tidak muncul. Saya ambil contoh, saya baca satu buku yang cukup menarik, Live Life as Crescendo. Ditulis oleh anak Stephen Covey. Dia bicara di situ, dia paparkan sekian data. Yang paling menarik cerita berbagi ini, bahwa ternyata banyak orang yang tidak Muslim. Tapi ketika mereka berbagi dengan satu semangat, mengentaskan satu persoalan di satu masyarakat. Kalau kita kan sangat sporadis loh Pak. Bahkan yang ngerinya bukan sporadis, Ustaz. Kalau sporadis, fotonya harus terbit. Iya, itu masalah kita sebenarnya. Bill Gates, kita ambil contoh, berapa dana besar yang dia gelontorkan hanya untuk bicara tentang penelitian pengentasan satu wabah penyakit di satu wilayah di Afrika. Saya lupa satu nama lagi, dia bicara tentang pengentasan persoalan polio. Dan dia tidak bicara mau ambil duit dari situ. Saya bicara sederhana, ada berapa anak-anak terlantar di Medan yang mereka hari-hari bermain ke tepi jalan, mencari duit di tepi jalan. Ada nggak orang yang punya duit mencoba berpikir untuk secara kontinu mengentaskan persoalan ini? Jangankan untuk mengentaskan, Ustaz, untuk mendata berapa mereka sebetulnya. Itu problem kita. Saya mohon maaf Pak, ini kita jadi sedikit melebar. Saya tidak sekali dua bertemu dalam forum para aktivis. Ayo kita terlibat dalam aktivitas politik di Medan. Ayo kau jadi pemimpinnya, kau ini. Saya pernah, tidak sekali saya bilang. Saya angkat 5 jari. Yuk, kita bicara. Apa problem paling besar umat Islam di kota Medan? Mari kita hitung 5. Tidak ada satupun yang bisa menjawabkannya saya. Karena mereka bisa bilang, kemiskinan. Oke, baik. Berapa data orang miskin di Medan? Nggak punya. Berapa orang kaya muslim di Medan? Nggak punya. Berapa orang kaya muslim yang mengeluarkan zakat? Nggak ada data. Berapa zakat yang dikelola oleh lembaga amil atau berapa zakat yang dikelola sendiri? Kita nggak punya. Kita mau bergerak tapi kita nggak punya data. Padahal data itu adalah, apa kalau dibilang sejak larasnya ketika kita mau lakukan sesuatu kan. Dan kita tahu goal apa yang akan kita arahkan laras itu. Jadi ketika kita bicara kesalehan sosial Pak, kita tidak bicara kesalehan orang per orang yang kemudian dia sebagai aku hadir di komunitas kami atau kita, tapi dia tampil sebagai aku saja. Bahasanya begitu. Paham sih. Padahal kalau kita ikuti betul, kita nggak usah banyak surat. Satu surat Al-Baqarah 183 sampai 1 tentang puasa. Itu betul-betul satu, kita disuruh takwa, suruh belajar, suruh bersyukur, suruh jadi orang cerdas. Itu ya semua yang kita bicarakan ini yang akhirnya itu adalah menjadikan seorang manusia yang betul-betul apa kalau dibilang paripurna juga. Ya, kalau bahasa itu ada di dunia tasawuf, istilah insan kamil, manusia paripurna. Manusia paripurna. Seharusnya kan ketika dia betul-betul menjalankan ibadahnya sebagai puasa saja, nggak usah kita cerita yang lain. Mungkin dia bisa memahami satu hal saja. Iya, jadi begini Pak. Ini aku, dia hadir ke komunitas sosial. Jadi kan kita bicara kesalehan sosial ini. Kesalehan sosial itu yang sampai detik ini, saya baca banyak buku. Tokoh-tokoh kita, cendekiawan kita, intelektual kita, ulama kita. Yang sering saya lihat adalah aku melakukan satu kegiatan yang di tengah komunitas sosial itu berdampak melebar. Bukan itu kalau saya memahaminya. Bukan. Kesalehan sosial itu aku soleh. Maaf Pak, kau soleh. Kita hadir di komunitas sosial, kita membentuk jejaring padu untuk mengentaskan persoalan di sini. Bukan aku hadir di sini sebagai aku mengentaskan persoalan orang banyak di sini, bukan. Bukankah itu yang diajarkan di masjid seharusnya? Itulah yang harusnya diajarkan. Itu yang saya bilang, dan mohon maaf, saya bilang COVID juga banyak mengantarkan saya merubah cara pandang saya terhadap pikiran saya sendiri yang mungkin selama ini saya terlalu idealis. Saya mencoba melihat realita. Problem terbesar kita bukan di umat, di gurunya. Guru bukan. Saya dulu pernah bertanya kepada seorang ulama.
salah satu almarhum ya doktor yang sangat disegani di Medan sebagai ulama. Saya tanya, Ustadz mengisi rubrik di harian rutin setiap Jumat. Kenapa Ustadz tidak bicara tentang urusan umat yang melebar? Dia jawabannya sederhana. Tak ada pertanyaan itu sama saya. Maksudnya, aku kan sesuai dengan pertanyaan umat. Ngapain ku bicarakan yang umat tidak menanyakan itu? Dan saya waktu itu terima, tapi saya berpikir bahwa sebenarnya umat itu bertanya pun sering bukan kebutuhannya. Pak, ada orang ngaji di kantor, ada orang ngaji di kampung. Ngajinya sama. Saya bilang nggak boleh sama. Kantor itu harus bicara tentang performa, karakter building, bagaimana dia menjadi personality yang handal di kantor. Itu loh kajinya harusnya. Mungkin sama ya, menjadi personality yang handal di kantor dia, dan menjadi personality yang handal di kampung dia, itu kan goal. Cuma ngaji kita pertanyaannya di sini nanya wudhu, di sini masih nanya wudhu juga. Itu maksud saya. Kan masih begitu. Pendekatan mengaji kita masih kalau bertanya, Ustadz apa hukumnya? Kenapa tidak Ustadz? Bagaimana caranya aku bisa melakukan kebaikan itu? Tidak bicara how to do it. Kita tidak bicara bagaimana kiatnya. Jadi, Ustadz aku salah. Bagaimana aku bisa benar? Jadi sebetulnya sudah kita ngobrolin nih, muncul dalam pikiranku yang paling berat itu ternyata bukannya belajar, Ustadz. Mengajar. Bertanya dan mengajar. Iya, baik. Iya. Ketika kita bertanya, kita nggak tahu apa yang kita tanyakan, sehingga yang ditanya pun nggak tahu apa yang akan diajarkannya, kan begitu.